Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidri Aryana dengan NPM 213210407 dari Prodi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan dan mendefinisikan apa itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selamat menonton teman-teman semua. Pemakaian huruf terbagi menjadi 8 bagian, antara lain yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, yang ke-8 huruf tebal. Yang pertama huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Untuk huruf vokal A, contoh pemakaian pada posisi awal terletak pada api, untuk posisi tengah terletak pada padi, posisi akhir pada lusa. Kalau untuk huruf vokal E, posisi awal terletak pada enak, posisi tengah pada petak, posisi akhir pada sore. Huruf vokal I, posisi awal pada itu, posisi tengah pada simpan, yang posisi akhir pada murni. Huruf vokal O, posisi awalnya terletak pada oleh, posisi tengah di kata kota, posisi akhir di kata radio. Untuk huruf vokal U, posisi awal terletak pada kata ulang, posisi tengah pada bumi, posisi akhir pada kata ibu. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, dikritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya pada kata anak-anak bermain di teras. Yang kedua pada kata kami menonton film seri. Yang ketiga pada contoh pertandingan itu berakhir seri. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, Ai, Au, Ei, dan Oi. E, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, H, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya nyata, dan syarat. F, huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya pada kata apa maksudnya, huruf kapital terdapat pada kata A di kata apa. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah. Huruf kapital terletak pada kata A dan H. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair. Tidak ada kata huruf kapital di kata ikan dan kata mujair. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Di kata bin tidak ada huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Huruf kapital terletak pada kata M, kata mereka, yaitu huruf M besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam.
huruf kapital terletak pada huruf I di kata Islam. Yang kelima, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin. Huruf kapital terletak pada S dan H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia. Huruf kapital terletak pada kata S dan Y dan M. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Huruf kapital terletak pada W, P, A, dan M. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Bali. Huruf kapital terletak pada B. Untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan kata asing. Tidak ada huruf kapital di kalimat tersebut. Yang ke-8, yang bagian A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriyah. Huruf kapital terletak pada H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia Kedua. Huruf kapital terletak pada P dan D. Untuk huruf pertama peristiwa sejarah tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang terdapat huruf kapital hanya di nama saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Memproklamasikan tidak mendapatkan huruf kapital. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai, misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Di kata bapak dan ibu tidak terdapat huruf kapital. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya sudahkah Anda tahu? G. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah bahasa kesastraan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagi kata atau kelompok kata. Contoh, huruf pertama kata A, J, E, G ialah A. Ajeng ialah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya dalam tulisan tangan atau ketikan. Huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawahnya. Contoh, Weltanschauung diterjemahkan menjadi pandangan hidup. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Terdapat huruf tebal di latar belakang dan masalah. Bagian kedua, penulisan kata. Penulisan kata bagiannya yang A, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak.
Yang B, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Sebagai catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, dan wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya sukuisme. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana. Sebagai catatan, yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung strip, non-strip Indonesia. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama dan atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya, misalnya anak, strip anak, atau dibaca anak-anak. Sebagai catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar. Bisa berubah menjadi surat-surat kabar. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membutuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya, misalnya anak, strip istri, pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali. Pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah. Yang kedua, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal, misalnya pandai. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan, yaitu bapak. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masingnya melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra. Sebagai catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya berjalan, mempertanggungjawabkan. Sebagai catatan, yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan walaupun
walaupun cuma-cuma. Mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, biografi, biografi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di The Ledger. Sebagai catatan penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL strip AJR. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, di mana terpisah di dan mananya. G. Partikel. Yang pertama, partikel strip lah, strip kah, dan strip tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Biasanya bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Sebagai catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Singkatan atau akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution. AH hurufnya besar, H Nasution. Yang kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya DLL dan lain-lain. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N. atau atas nama. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm atau sentimeter. Yang keenam, akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG atau Badan Informasi Geospasial. Yang ketujuh, akronim nama diri yang merupakan gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang ke-8, akronim bukan nama diri yang merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi I, 0I, 1I, 2
I-nya 2, 3 III, 4 IV, 5 V, 6 VI, 7 VII, 8 VIII, 9 IX, 10 X, 50 L, C100, D500, M1000, V strip atas 5000, M strip atas 1 juta. Yang pertama, bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Sebagai catatan, penulisan berikut dihindari dengan angka 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Yang B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 peserta. Sebagai catatan, penulisan 250 untuk peserta diundang panitia 250 tidak dihindari menggunakan angka secara langsung. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibacanya. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 250 ditulis dengan angka. Yang 4, angka dipakai untuk menyatakan A. ukuran panjang, B. berat, luas, isi, dan waktu serta B. nilai uang. Misalnya, 0,5 cm, Rp 5.000 rupiah. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang nomor 2 nomor 0.16. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, surat Yasin ayat 9. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh, misalnya 12. Yang kedua, bilangan pecah, misalnya setengah atau 1/2, 1/2. Yang ke-8, berikut bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad XXX atau Perang Dunia Kedua II. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapatkan akhiran AN dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000, Rp 2.950.00,00. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Rp 5.00.00,00. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa 2. J. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki.
Kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu si buta berhasil menolong kekasihnya. Bagian 3, pemakaian tanda baca. Yang A, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma. Dalam kalimat menjebuk atau setara, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, dan meskipun demikian, koma. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, dan atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma juga dapat dipakai di belakang keterangan dan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Yang 2. Berijazah sarjana S1. Yang titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan
pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung atau strip. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah untuk menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut dibunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan pada bagian yang dihilangkan, misalnya penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya titik seperti titik bagaimana, Bu? Jadi simpulannya titik, oh sudah saatnya istirahat. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau serta setiap.
tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda penyikat. Tanda penyikat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kasurati, tanda mengikat kan atau akan. Bagian 4. Penulisan unsur serapan. Dalam pengembangan bahasa Indonesia, penyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok besar pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de alhomme, part alhomme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga untuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.